guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram gue. Nah, kemarin itu sempat bikin instastory. Gue akan buka Q&A tentang seputar diet yang gue lakuin, karena sebelum akun YouTube gue ditutup yang kemarin itu, gue belum sempat jawabin Q&A itu. Dan gue skip 2 bulan. Gue masih berharap YouTube itu masih bisa kembali. Ternyata kayaknya udah gak memungkinkan kalau nunggu terus, dan sedangkan kalian udah nagih terus. Jadinya gue harus move on dari YouTube yang kemarin, dan akhirnya ngeberaniin diri juga buat buka akun YouTube lagi. Jadi buat kalian yang baru nonton YouTube ini, sebenarnya gue mau cerita sedikit dulu. Sebelumnya gue punya akun YouTube yang videonya tuh baru 2, tapi ternyata dihack, terus dimasukin video-video yang buat menjadi YouTube gue tuh kayak punya kesalahan, menyalahi aturan. Akhirnya gue diperingatin oleh pihak YouTube. Tapi ternyata 2 hari kemudian akun gue, jadi pihak Google ngebacanya tuh akun gue tuh diretas. Nah, jadi otomatis ditutup akun Google, dan akhirnya YouTube gue juga otomatis ditutup, guys. Dan akhirnya dengan sedih hati gue juga sampai kayak nggak pengen buka YouTube lagi. Tapi berkat kalian, DM kalian, semangat kalian yang masuk juga, akhirnya gue buka YouTube channel lagi gitu. Jadi untuk akun ini tolong di like dulu dong video ini, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi hari ini gue akan jawabin semua Q&A yang udah masuk di Instagram gue, yang pastinya tentang diet. Jadi gimana jawabannya, gimana cara ngitung kalori tuh udah pada banyak banget. Yaudah, ikutin aja yuk. Jadi pertanyaan yang udah masuk yang pertama yaitu gimana caranya biar diet kita itu bertahan lama supaya nggak cuma ekspektasi aja. Jadi kunci diet itu adalah niat. Mindsetnya dulu diganti, niatnya ditetapin, baru dijalanin dietnya. Kenapa gue selalu bilang niat? Kalau cuma soal pola makan itu bisa dicari, tapi kalau mindset kamu yang nggak bisa dirubah, itu bakal percuma aja. Jadi menurut gue, kalau mau diet itu yang pertama kali dibentulin itulah pola pikirnya. Diet itu adalah pola makan, tapi didukung oleh pola pikir kita. Jadi kalau misalkan biar konsisten, ya niatnya dulu. Jadi kalau kamu udah diet, kamu harus bener-bener konsisten sama niat awal kamu. Misalnya kamu kamu diet dan berniat untuk nurunin berat badan untuk kesehatan kamu. Ya udah, kamu jalanin. Selagi kamu jalanin terus ada godaan kayak mengurungi niat kamu dari awal, kamu kembali lagi, gue punya niat ini, jadi gue harus tempatin niat gue ini dulu. Kalau gue berhenti untuk ngegapai niat gue yang awal ini, mendingan gue nggak usah mulai sama sekali dari awal dong, karena percuma. Kayak misalkan lo ngejalanin diet udah capek-capek, misalkan lo punya challenge, gue sebulan gue harus turun 5 kilo. Ternyata di pertengahan jalan udah ngejaga makannya, udah olahraga keras, terus di tengah jalan kalian kena godaan kayak yang masih belum niat, kayak makannya sembarangan segala macam kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus menurut gue balik lagi ke niat awal. Gue udah capek mulainya, gue udah mempersiapkan diri, gue udah capek ngerubah mindset gue, terus gue harus rusak cuma gara-gara satu hal. Jadi kalau bisa pola pikirnya dulu dibenerin, karena diet itu bener-bener pola pikir. Kalau cuma pola makan itu bisa dicari di internet, banyak banget jenis-jenis pola makan, tapi pola pikir itu cuma diri kalian yang punya. Jadi mendingan buat konsisten, kamu bener-bener ngomong sama diri kamu sendiri, bener nggak nih mau dijalanin. Kalau cuma mau main-main aja, mendingan nggak jadi, nggak usah dimulai dari awal, kayak gitu kan. Kayak hubungan kan guys, nggak usah dimulai dari awal kalau cuma mau main-main. Nah, ini sama kayak diet. Jadi menurut gue yang biar konsisten itu ya bukan karena macem-macem, tapi karena niat. Dan untuk biar konsisten itu kamu harus cari diet yang nyaman di kamu. Kenapa gue bilang harus nyaman di kamu? Karena
diet itu pola makan yang akan terus berkepanjangan. Kenapa selalu gue bilang berkepanjangan? Karena itu nggak cuma sementara. Saat kamu turun berat badan, terus kamu harus ninggalin gaya hidup yang kemarin kamu tata dari awal, pola pikir yang kamu tata dari awal, itu sia-sia guys, sumpah itu sia-sia. Jadi mendingan kamu harus tentuin dulu diet apa dulu yang mau kalian lanjutkan sampai berkepanjangan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan, Kak mau tanya, kalau pas program diet, kakak kalau mau tumis sayur gitu pakai minyak sehat apa Kak? Minyak sehat apa Kak? Pertanyaan banyak banget nih. Jadi gue tetap masak makanan itu tetap ditumis pakai minyak, dan minyak yang gue pakai itu gue pakai Tropicana Slim gitu. Terus yang kalau nggak salah Tropicana Slim yang canola oil deh, nanti gue cari deh gambarnya, nanti gue taruh di sini gitu. Terus minyak itu menurut gue nggak bisa dibilang sehat minyak sehat gitu. Kalau pakainya banyak juga, mau itu canola oil juga jadi nggak sehat menurut gue. Jadi tergantung takaran yang kamu pakai. Jadi walaupun menurut gue karena gue juga kalau misalkan kepepet banget, kayak misalkan gue lagi jalan di rumah temen gue, terus gue pengen goreng apapun, terus gue nggak bawa minyak yang gue pakai, dan temen gue nggak punya minyak itu, gue tetap pakai minyak apapun yang ada di dapurnya, cuman takarannya aja yang bener-bener kita takarin, kita sesuaikan kayak gitu. Jadi menurut gue gak ada makanan yang bener-bener bisa bikin kurus kecuali pola makan kamu yang dijaga gitu. Jadi makanan tuh nggak ada yang bener-bener kayak misalkan pada ngomong kalau gue makannya udah beras merah mulu gue bakal kurus ya. Ya enggak juga, kalau makannya juga barbar. Kalau misalkan makan beras merah tapi pakai opor ayam atau santan atau segala macem, kayaknya nggak bisa dibilang bikin kurus juga sih kayak gitu. Terus ada pertanyaan yang masuk, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk yang berspekulasi, kenapa Kak Pinky nggak makan nasi? Guys, gue makan nasi kok, jadi jangan ngelihat gue nggak makan nasinya. Gue makan nasi kok tetap. Jadi makan nasinya itu gue pakai beras shirataki yang bisa dibilang dia rendah kalori dan rendah karbohidrat. Tuh nasinya nih kayak gini nih. Yang mau tahu beras shirataki itu kayak apa tuh, kayak gini nih. Kayak gini, kalau nggak salah tuh dia 100 gramnya itu cuma 15 kalori gitu. Terus tapi gue nggak pure pakai beras shirataki aja, tapi gue campur sama beras itu yang namanya tuh apa ya, kongbap nih kayak gini. Maaf ya ini guys, gue nggak disponsorin, cuman gue mau kasih tau aja kalau beras ini sumpah ini enak banget dicampur sama shirataki atau dicampur pakai beras merah itu sekalipun. Ini tuh bagus banget menurut gue karena ini campuran biji-bijian terus yang bener-bener tinggi serat, karena di sini tuh udah ada beras merahnya, udah ada barleynya, ada beras hitam, basil, jagung, wijen, dan bahkan ada yang varian yang kayak gini tuh ada chia seednya. Sumpah ini tuh bagus banget menurut gue buat campuran nasi. Bahkan kalau kalian masih suka nasi putih pun itu nggak masalah selagi masih takarannya baik dan dicampur aja sama ini, karena ini buat nambahin fiber gitu loh, seratnya itu bisa ditambahin sama ini. Lebih bagus lagi pakai nasi merah, karena nasi merah juga sama kan, dia itu karbo kompleks. Jadi menurut gue yang bilang diet itu nggak makan nasi, kalau emang masih belum bisa ninggalin nasi ya jangan guys, cari aja kayak referensi kayak skripsi nih gue ngomong, kayak cari aja hack yang bisa bikin kalian masih tetap makan nasi yang kalian suka kayak gitu. Pokoknya diet itu yang penting senyamannya kalian, yang penting kalian makan, yang penting kalian nggak kelaparan. Pokoknya guys, kalian kalau udah ngerasa diet kamu itu bener-bener ngerasa kelaparan, udah stop please, karena diet itu nggak bikin kelaparan, itu pasti udah salah. Terus ada pertanyaan lagi yang masuk, kalau kakak lagi pengen kakak ngemil apa kak selain buah? Nah ini dia, kita yang lagi diet tuh bener-bener bukan berarti kita nggak boleh ngemil, tapi kalian bener-bener harus milih cemilan yang bener-bener bisa masukin kalori yang nggak terlalu banyak.
karena kalau bisa sih makanan kita tuh lebih banyak seratnya daripada karbonnya, daripada gulanya juga kan. Jadi mendingan kalian bener-bener ditakarin. Jadi kalau yang dibilang diet itu nggak ngemil, gue nggak ngemil, nggak gitu. Gue tetap ngemil kok. Jadi kalau kalian mau lihat, gue tuh punya stok makanan banyak di sini. Ini semua pure jajanan gue. Kayak gini, ini ciki loh guys. Ciki, nanti mungkin akan dibikin di video selanjutnya. Mungkin akan terlalu panjang kalau dibahas di sini. Cuman gue tetap makan cemilan, tapi bener-bener ditakarin, nggak yang satu bungkus gue habisin semua, nggak kayak gitu. Jadi pas lagi pengen ya gue coba, gue makan gitu. Jadi yang bilang kalau kita diet itu kita nggak bisa ngemil, enggak guys. Diet itu nggak bener-bener nggak ngebatesin kita buat kayak hidup senormalnya. Biasa ngemil ya gue bisa ngemil, cuma ya gue ganti cemilan gue yang biasanya gue makannya yang kayak tinggi gula, tinggi karbohidrat segala macem, tinggi tepung terigu ya, menurut gue itu bisa diganti, lebih nggak ngilangin tapi dikurangin aja kayak gitu. Jadi kalau itu aja sih yang bisa gue kasih tahu kalau soal cemilan diet. Tapi untuk video full cemilan diet, kalau emang banyak yang mau, komen di bawah, nanti gue akan bikinin videonya. Pertanyaan yang banyak banget masuk di DM hampir setiap hari, nanyain gue olahraga yang bagus untuk diet itu apa. Menurut gue semua olahraga itu bagus selagi kalian ngejalaninnya happy, gak ngerasa beban, gak ngerasa apapun itu menurut gue bagus. Tapi untuk menurunkan berat badan, gue lebih ngerekomendasiin kalian lebih ke HIIT cardio, karena HIIT cardio itu bener-bener ngebakar kalori kita, bahkan 3 jam setelah kita berhenti dia tetap ngebakar, metabolisme tubuhnya tuh tetap bergerak terus dan ngebakar. Jadi walaupun kalian abis workout nih malam, misalkan jam 8, terus kalian tidur jam 9, itu sambil kamu tidur tuh kalian ngebakar kalori. Gimana guys? Jadi walaupun kalian olahraganya emang cepet, cuman kalian efektivitas buat ngebakarnya tuh juga lebih bagus untuk menurunkan berat badan itu HIIT cardio. Dan kalau untuk video HIIT cardio kemarin gue udah sempat upload, mungkin di YouTube ini juga gue akan re-upload lagi gimana cara 15 menit gue untuk HIIT cardio ngebakar hampir 1000 kalori gitu. Dan untuk yang nanya juga, yang sering banyak, ini gue satuin aja ya pertanyaan banyak banget karena ada yang nanya juga, Kak, kalau lagi diet emang kita harus nge-gym? Bahkan dulu pertama kali gue diet pun itu gue ke gym hanya HIIT cardio. Tapi HIIT cardio yang gue lakukan itu dibantu alat treadmill karena gue gak punya treadmill kan. Jadi gue pakai treadmill dalam kecepatan kenceng, cepat terus berhenti, cepat terus berhenti kayak gitu. Jadi kalau bisa HIIT cardio di rumah, kenapa nggak di rumah aja? Apalagi kita lagi masa pandemi kayak gini kan, lebih baik di rumah aja kan. Selagi masih bisa di rumah, dilakuin aja di rumah. Lakuin apapun yang kalian bisa lakuin di rumah. Jadi lebih irit budget juga kan. Jadi itu aja sih yang untuk pertanyaan tentang olahraga kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kak, waktu diet kakak butuh berapa bulan? Terus sebulan kakak kira-kira turunnya berapa kilo? Aku bahkan sampai sekarang diet, enggak diet, bahkan bukan sekarang diet, tapi gaya hidup kemarin diet sekarang dipakai sampai sekarang. Jadi kalau untuk proses penurunan berat badannya itu kemarin 8 bulan sampai stabil ya. Tapi untuk turunnya itu di 6 bulan tuh udah turun, tapi di 8 bulan tuh stabil karena masih ada yoyonya gitu kan, berat badan yoyo gitu, naik turun. Terus sampai akhirnya di bulan ke-8 tuh stabil sampai sekarang berat badannya. Dan gue masih ngejalanin pola hidup yang pertama kali gue jalanin saat pertama kali diet sampai sekarang. Jadi kalau ditanya gue sekarang diet, gue nggak diet, tapi gue melakukan hal yang sama seperti awal gue pertama kali diet kayak gitu. Terus turun berapa kilo per bulannya itu kalau nggak salah 5 kiloan deh, karena gue setiap turun 5 kilo gue langsung kontrol ke dokter. Karena kan kalau buat kalian yang nggak tahu cerita kenapa gue bisa diet itu ada di cerita di video pertama, mungkin gue akan re-upload juga
gue kena obesitas, makanya gue setiap turun 5 kilo gue kontrol ke dokter. Tapi sampai sekarang gue akhirnya udah lumayan, udah stabil sih menurut gue ya, karena dokternya juga bilang gue udah stabil. Nah terus jadi kalau misalkan ditanya gue masih diet, ya udah gue masih ikut pola hidup yang pertama kali kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, nasinya pakai beras jagung, shirataki atau beras merah kak? Tadi udah gue jawab yang tentang masalah beras-berasan. Gue pakai beras shirataki dicampur kongbap. Nah di kongbap ini tuh udah ada beras merahnya segala macamnya ya, jadi kalian lihat aja nutrition fact-nya di YouTube, bukan YouTube, di Google itu ada. Masuk lagi nih, masih makan gorengan nggak? Berat badannya berapa kak sekarang? Jujur gue masih makan gorengan, tapi gorengannya gue yang nggak diet ya. Gorengan itu gimana ya, gorengannya tuh bener-bener, kalau gue punya air fryer, jadi gue tetap menggoreng tanpa minyak. Nah tapi kalau buat kalian yang pengen makan goreng-gorengan tapi kalian nggak punya alat kayak gue punya air fryer, kalian bisa pakai teflon yang anti lengket gitu. Nah itu kalian bisa ngegoreng sih, lebih ke panggang sih ya, tapi rasanya kayak digoreng. Dan kalau misalkan masih pengen digoreng, karena gue masih pakai minyak, jadi menurut gue masih makan gorengan, tapi ya nggak gorengan yang di abang-abang gue beli gorengan kayak gitu ya, enggak. Jadi semua yang gue makan itu gue olah sendiri kayak gitu. Dan ini ada pertanyaan menarik banget menurut gue, kak, waktu kamu pertama diet seperti apa pola makan yang kamu terapkan? Jadi pola makan yang saat gue pertama kali diet itu adalah pola makannya sih gue lebih ke, gue percaya kalau serat itu rendah kalori, jadi gue lebih banyak serat daripada karbo. Jadi gue lebih low karbo, terus gue tinggiin seratnya, dan berhasil. Dan kalau ditanya itu pertama kali diet kayak gitu, sampai sekarang gue juga masih, itu gue nggak langsung menerapkan diet itu tuh cocok sama gue, nggak kayak gitu. Jadi sebelum gue diet itu gue baca-baca dulu, gue cari searching dulu kira-kira diet itu yang cocok kayak ke gue tuh apa. Terus akhirnya kayaknya gue punya masuk nih waktu gue, kalau misalkan diet itu adalah kalori defisit. Nah gue jadi pakai pola kalori defisit. Kenapa gue pakai kalori defisit? Menurut gue ini diet yang menurut gue lebih real. Kenapa gue bisa bilang ini lebih real? Karena ya benar juga sih, kalau misalkan badan kita itu kayak tangki motor. Kalau misalkan masih ada energinya, terus kamu isi lagi, terus dia bakal kepenuhan, pasti apa yang terjadi? Ngeluber sampai tumpah-tumpah. Nah itu dia, makanya kenapa gue percaya kalau kalori defisit itu cara ampuh untuk nurunin berat badan, karena logikanya adalah kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar, itu untuk stabilin berat badan. Terus saat gue pertama kali diet itu, cara gue memilih makanan itu pertama kali, karena gue kebanyakan searching di Google, gue nemu dong di situ jenis-jenis makanan apa yang baik untuk diet. Nah keluar di situ ada table alkali food sama acid food. Apa sih alkali food? Baca di Google adalah makanan-makanan yang kalau dilihat dari table itu warnanya hijau semua, dan kalau dilihat di situ juga lebih banyak seratnya dalam tabel alkali food. Nah makanya gue lebih banyak ke alkali food, karena alkali food itu lebih ke tinggi serat dan rendah kalori. Makanan-makanan yang tinggi serat juga itu rata-rata makanan-makanan yang rendah kalori. Jadi kalau kalian makan makanan yang tinggi serat, walaupun kalian makannya sampai kenyang, kalian nggak, tanpa sadar kalian sudah memotong kalori harian kalian. Misalkan kalian biasa makan burger 400 kalori, terus kalian tuh makan sayur capcay cuman misalkan 200 kalori, tapi porsinya tuh bahkan lebih banyak sayurnya, kenyangnya pun sama. Nah secara nggak langsung kalian memotong kalori harian kalian dengan apa yang kalian makan kayak gitu. Terus kalau dilihat juga di situ ada table acid food. Bener-bener table itu tuh ngasih tahu kita apa aja yang bisa kita makan, apa aja yang bisa kita hindarin kayak gitu. Jadi apa sih acid food? Acid food itu bukan makanan-makanan yang jenisnya asam, rasanya asam kecut gitu, enggak. Pas gue lihat di situ
makanan-makanannya juga jenis-jenis makanannya lebih ke junk food gitu loh di situ. Jadi kayak di kategoriin yang kali itu hampir semua tuh serat, sayur. Nah di Acit Food itu tuh hampir semua tuh makanan-makanan yang berminyak, junk food segala macam tuh masuknya ke Acit Food. Jadi kalau kalian mau cek makanan apa yang nih, kira-kira pilihan makanan apa sih yang bisa gue hindarin, itu kalian bisa cek di Google, tulis aja Alkali Food, nanti disitu banyak banget. Dan ini adalah pertanyaan yang akan gue bacain terakhir karena ini pertanyaan yang sangat sering banget, bahkan gue sampai ditagih, kak gimana dong kak cara ngitung kalori kak ajarin dong kak, ngitung kalori gimana caranya, aku nggak bingung gimana cara aku bisa nakarin kalau aku nggak bisa ngitungnya. Sip guys, nanti langsung dikasih tahu tutorialnya sekarang guys, udah biar lunas semua utang gue. Jadi guys, nih gue akan kasih tahu kalian dulu, kalian harus buka aplikasi Google dulu di handphone kalian, terus kalian ketik kalkulator kalori dan klik enter. Terus kalian ambil link yang ada di nomor 2 dari atas. Nah di situ ada namanya www.bodybuilding. Kenapa gue pilih yang nomor 2? Karena katanya ini hampir mendekati valid dari sama kayak yang di tempat gym gitu. Karena gue lihat di videonya Yulia Balshun, di sana dia kayak nge-compare, dia cek di tempat gym dan di ini hampir mendekati. Emang nggak sama, cuman hampir mendekati. Cuman coba aja. Terus habis itu udah masuk ke websitenya. Terus di situ banyak banget, ada umur, ada jenis kelamin, tinggi, ada berat badannya, goalsnya, dan aktivitasnya yang biasa kalian lakukan tuh seperti apa. Nah sekarang diisi aja. Nah habis itu kalian isi aja umurnya berapa. Kalau gue sekarang gue masukin umur gue, terus jenis kelamin gue perempuan, dan kita pakai meters untuk tinggi badannya. Nah ini juga dijelasin metersnya itu berapa, 100 satunya itu harus di depan. Kalau tinggi gue adalah 168, jadi satunya di depan, 68 cm nya di belakang. Terus kita ganti ke kilogram untuk berat badannya. Gue masukin ke 58. Terus goalsnya nih apa, anggap aja gue pengen fat loss lagi. Terus aktivitas gue juga gue turunin, misalkan kayak gak pernah ngapa-ngapain atau cuman di belakang meja aja kerjanya. Terus klik kalkulator. Aduh internet gue rada lama karena emang pakai wifi kosan, dan maaf banget kalau misalkan banyak suara-suara berisik karena ini kosan bareng-bareng jadi rame kan ya, ada yang mandi, ada yang itu, dan kalau banyak suara-suara sorry banget. Ini rada lama asli. Nah di situ ntar ada itu di bawah, target daily kalori intake-nya adalah 1336 kalori. Jadi itu adalah kalori yang harus kalian penuhi satu hari untuk berat badan yang turun ya, fat loss. Jadi kalian bisa menuhin di angka segitu buat turunin berat badan. Misalnya kalian yang sebelumnya itu kalori kebutuhan kalian itu 1336 kan, ini misalkan aku buat 1336 itu untuk fat loss, kebutuhan per harinya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau lebih turunin lagi atau lebih turuninnya jangan terlalu ekstrim sampai motong, misalkan 1300 kalian potong 600 jadi 600 kalori per hari, jangan. Pasti nanti ada efeknya karena tubuh kita tuh butuh asupan makanan tuh buat apa, buat sama-sama berfungsi tubuh kita tuh. Terus gue akan ngejelasin juga ini untuk cara tahu kebutuhan kalori per hari kan, ini ada di website ini. Nah gimana cara kita maintain makanan kita setiap harinya, itu ada aplikasinya lagi guys. Jadi guys, tadi kan gue udah kasih tahu gimana caranya hitung atau cari tahu kalau kebutuhan kalori kalian per hari itu berapa. Tadi gue di website itu adalah 1300. Nah, sekarang kita masuk
ke aplikasi Fat Secret. Coba ya, kita coba dulu masuk ke aplikasi Fat Secret. Gue punya aplikasinya, terus kita klik Fat Secret. Nah, karena ini udah Fat Secret ini udahlah aplikasi yang udah berjalan, jadi gue kasih tahu aja, kalian nanti di awal itu pasti diminta untuk apa ya namanya, kayak pertama kali yang ditanyain kalian tuh mau apa, mau nurunin berat badan, mau naikin berat badan, kayak gitu. Terus nanti mereka kasih tahu, minta pertanyaan-pertanyaan kayak tadi lah, umur, berat badan, tinggi badan. Nanti di situ mereka bakal kasih tahu kebutuhan kalori kalian berapa. Nah, untuk itu kenapa gue minta lebih ke yang website, karena katanya hampir mendekati dengan detail tubuh kita yang dicek di gym. Nah, itu gue dapetin itu dari YouTube-nya Kayulia Balshan. Kalian bisa cek juga sih di sana ada caranya. Nah, terus kalian masuk aja ke aplikasinya. Nih, gue udah masukin ke aplikasi yang udah berjalan misalkan. Nah, terus di situ ada catatan harian, gue klik. Nah, kalau kalian mau tahu kebutuhan kalori gue per hari itu berapa, di Fat Secret itu targetnya itu adalah 1500 kilokalori kebutuhan kalori yang gue butuhkan. Tapi kalau yang di tadi itu kan 1300 ya cuma beda dikit sih, cuman terserah kalian mau pilih yang mana lebih gampang ya. Nah, terus gue masuk ke catatan harian. Habis itu di situ ada makan pagi. Nah, tadi gue cek makan pagi gue adalah Nestum. Gue tuh suka banget makan Nestum. Jadi klik aja Nestum apa tadi pagi gue makan Nestum cari. Nah, di situ nanti ada keluar susu plus coklat, susu plus pisang. Tadi gue makan susu plus pisang 130 kalori. Masukin enter. Masuk deh tadi itu. Tadi yang pagi udah gue masukin 1 ya. Jadi tadi gue percobaan 1. Terus tadi gue makan siang apa? Nah, tadi gue makan siang gue makan spring roll. Nah, spring rollnya itu berapa gue makan? Nah, gue makan spring roll itu 4. Nah, tadi gue baru masukin 1 kan. Nah, kita masukin lagi di sini. Nah, gue spring roll ini gue udah masukin resepnya. Jadi gue udah tahu berapa kalori resep yang gue pakai. Nih, makanan yang disimpan, baru buku masakan. Nah, di buku masakan ini kita bisa bikin resep-resep yang kita bikin. Nah, gue tuh udah simpen resep spring rolls gue, jadi gue tinggal tambahin. Gue tadi makan 3, jadi gue tambahin aja 3. Tambah itu di sini klik kanan makan siang, terus buku masakan masukin lagi. Oke. Nah, ketahuan kan hari ini gue makan siangnya berapa kalori. Nah, tuh ada spring roll 3, 163 kalori. Nah, itu kan masih jauh banget dari angka kebutuhan kalori gue per hari. Terus tadi gue makan cemilannya tuh gue makan apa? Gue makan, sebentar kita cari. Gue tadi sebenarnya makan minum hydrokoko. Bentar ya guys, lama nih internetnya. Hydrokoko Kalbe, oke, enter. Terus gue tadi makan apa lagi? Gue makan nice and healthy. Coba kita cek nice. No. Harusnya di sini. Coba kebalik gitu tanda ini ya. Nice and natural nut bar. Gue yang berry. Klik enter. Jadi semua ada di sini, ada jenis-jenis kalorinya loh guys. Sudah ketahuan kan tadi gue ngabisin berapa. Konsumsi kalori gue baru 653 kalori, sedangkan sisa kalori gue masih ada 847 kalori. Nah, ini masih bisa gue pakai makan loh, masih bisa gue makan capcay segala macam. Nah, tadi malam ini saat gue bikin video ini kan udah sekitar jam 7:30, gue belum makan. Mungkin gue akan makan sisa kalorinya itu. Nggak dihabisin tuh nggak masalah, cuman kita harus benar-benar ngecukupin di atas 1000 biar tubuh kita tuh nggak kekurangan loh. Kita kan juga butuh makronutrisinya, mikronutrisinya kayak gitu kan. Jadi menurut gua lebih baik kita tuh buat kalori di badan kita tuh kalau bisa di atas 1000 ya, jangan sampai kurang. Itu takutnya ngefek di kemudian hari kayak gitu. Jadi udah segitu aja sih yang gue bisa kasih tahu tentang hitung kalori. Kalau kalian masih bingung atau apa, kalian bisa DM aja. And then guys, ternyata udah berapa banyak ya yang gue jawabin. Lumayan banyak sih.
Dan yang udah ditunggu-tunggu tentang hitung kalori juga udah kan guys. Jadi segitu aja kayaknya video dari gue. Nanti kalau kalian mau video apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Kira-kira di abis ini gue harus bikin video apa yang bisa ngebantu kalian tentang diet. Tapi gue juga mau kasih tahu kalian kalau gue tuh bukan ahli nutrisi atau bukan orang yang profesional di bidang diet. Ini hanya pengalaman pribadi gue, jadi kalian gak bisa plek-plekan langsung nerapin apa yang gue lakukan di hidup kalian. Kalian harus pilah-pilah dulu, sama kayak gue dulu. Gue banyak banget referensi, gak cuma satu. Kalian harus pilah-pilah dulu. Jadi apa yang gue lakukan saat diet belum tentu berhasil di tempat kalian. Gue hanya kasih tahu apa yang gue lakukan saat itu, mungkin bisa bermanfaat di kalian, tapi tidak semua juga bisa kan. Jadi tolong dipilah-pilah dulu, udah itu aja. Jadi please banget komen di bawah, gue tunggu komennya karena gue butuh komen kalian buat tahu apa aja yang harus gue share, atau kalian bisa DM gue apa yang kalian ingin tahu lagi, kayak gitu. Jadi segitu aja guys. Terima kasih telah menonton video Q&A ini.